mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Sya'ban, siangnya puasa, malamnya ibadah tertentu, itu belum ada contohnya. Ini perkara mengada-ngada. Coba perhatikan. Nah, puasa nisfu Sya'ban ini, anakku, bukan wajib, tapi sunat. Maka bagi yang sanggup, sehat, puasalah. Bagi yang tidak sanggup, ya nggak apa-apa. Tapi kita kan sudah diberi Allah umur panjang, badan sehat, ya puasa. Nyata tidak? Jika puasa bulan Sya'ban itu sunnah hukumnya dan terdapat hikmah serta keutamaan yang besar di dalamnya. Ya, puasa Sya'ban adalah puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban yang hukumnya sunnah berdasarkan hadis-hadis sahih dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya adalah an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa ramadana wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi sya'bana muttafaqun alaih wal lafdhu lil muslim, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak berbuka. Beliau juga sering tidak berpuasa sehingga kami katakan beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau dalam sebulan selain Ramadan berpuasa yang lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Sya'ban. Hadis muttafaq alaih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yasumu Sya'bana kullahu kana yasumu Sya'bana illa qalila, rawahu Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa Sya'ban seluruhnya. Beliau sering berpuasa Sya'ban kecuali sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, para ulama menjelaskan bahwa redaksi kedua, beliau sering berpuasa Sya'ban kecuali sedikit saja, merupakan penjelas bagi redaksi pertama, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa Sya'ban seluruhnya. Maksudnya, redaksi kedua itu menjelaskan maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berpuasa Sya'ban seluruhnya adalah berpuasa pada sebagian besarnya. Selain itu ada hadis yang mengharamkan puasa pada separuh kedua bulan Sya'ban, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intasafa Sya'ban fala tasumu, rawahul khamsah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Sya'ban sudah melewati separuh bulan, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, maka puasa Sya'ban haram dilakukan bila dimulai pada tanggal 16. Puasa Sya'ban harus dimulai sebelum tanggal tersebut, sejak tanggal 1 atau paling maksimal tanggal 15. Bila sampai tanggal 15 belum berpuasa, maka haram berpuasa pada tanggal 16 sampai akhir Sya'ban sesuai petunjuk hadis tersebut. Namun terkait permasalahan ini secara lebih detail, Sayyid Al-Bakri menjelaskan 3 pengecualian keharaman puasa separuh kedua bulan Sya'ban, yaitu adalah: pertama, disambung dengan puasa pada hari-hari sebelumnya meskipun dengan puasa tanggal 15 Sya'ban. Semisal orang puasa pada tanggal 15 Sya'ban kemudian terus berpuasa pada hari-hari berikutnya, maka tidak haram. Kedua, bertepatan dengan kebiasaan puasanya
Semisal orang biasa puasa Senin Kamis atau puasa Daud, maka meskipun telah melewati separuh Sya'ban, ia tetap tidak haram berpuasa sesuai kebiasaannya. Sedangkan ketiga merupakan puasa nazar atau puasa qadha, meskipun qadha dari puasa sunnah. Bila demikian, maka tidak haram keterangan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kitab I'anatut Thalibin. Adapun hikmah kesunahan memperbanyak puasa Sya'ban sangat banyak. Yang paling utama, karena Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia, sebab terjepit di antara dua bulan mulia yaitu Rajab dan Ramadan. Sehingga disunnahkan puasa Sya'ban agar tidak lalai. Selain itu, juga karena Sya'ban merupakan bulan laporan tahunan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disunnahkan puasa Sya'ban agar saat laporan tahunan tersebut orang dalam keadaan berpuasa. Demikian ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Usamah bin Zaid, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'bana. Qala dzaka syahrun yawfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa ahibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah. Yang artinya diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa satu bulan dari berbagai bulan sebagaimana puasa Anda dari bulan Sya'ban. Beliau menjawab, Sya'ban itu bulan yang dilupakan manusia di antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya amal-amal dilaporkan kepada Tuhan semesta alam. Maka aku senang amalku dilaporkan sementara aku sedang dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Sedangkan keutamaan puasa Sya'ban diantaranya adalah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Syekh Nawawi Al-Bantani berkata dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, "Watsani asyar shaumu Sya'ban li hubbihi sallallahu alaihi wasallam siyamahu. Faman somahu nala syafa'atahu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah." Yang artinya puasa sunnah yang ke-12 adalah puasa Sya'ban, karena kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Karenanya siapa saja yang memuasainya, maka ia akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat.